Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Sapaananda dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Hari ini saya akan menjelaskan tentang seorang tokoh pendiri aliran strukturalisme bernama Edward Bradford Titchener. Titchener lahir di Chichester, Inggris pada tanggal 11 Januari 1867. Ia sekolah menengah di Malvern College dan kuliah di Oxford, serta melanjutkan studi doktornya di Leipzig University. Sejak di Oxford, Titchener sebenarnya sudah tertarik dengan psikologi eksperimennya Wundt dan sempat menerjemahkan buku Wundt yang berjudul Principles of Physiological Psychology. Namun karena kurang puas dengan ilmu psikologi yang didapatnya di tanah Inggris, membuatnya pergi kuliah di Leipzig University. Di Leipzig inilah Titchener belajar langsung kepada Wundt dan mendapatkan gelar doktor pada tahun 1892. Setelah itu, Titchener mendapatkan pekerjaan di Cornell University, New York, Amerika Serikat, yang sebelumnya memang sudah berdiri laboratorium psikologi pada tahun 1891. Di Cornell University, Titchener mengajar psikologi eksperimen. Titchener adalah salah satu pengikut Wundt. Ia mengikuti pikiran Wundt mengenai elemen kesadaran. Titchener menerjemahkan buku-bukunya Wundt ke dalam bahasa Inggris dan menulis buku yang berjudul An Outline of Psychology pada tahun 1986 dan Primer of Psychology pada tahun 1898. Pemikiran psikologi Titchener berbeda dengan Wundt, terutama setelah kepindahannya ke Amerika Serikat. Aliran pemikiran Titchener kemudian dinamai dengan strukturalisme. Strukturalisme didirikan oleh Edward Bradford Titchener pada tahun 1867 sampai 1927. Berbeda dengan Wundt yang berfokus pada elemen kesadaran, Titchener lebih berfokus pada struktur isi kesadaran. Pandangan Titchener mengenai tujuan psikologi, elemen kesadaran, dan apperception juga terdapat perbedaan dengan Wundt. Penemuan Titchener di bidang psikologi yang pertama itu ada subject matter dan tujuan psikologi. Yang kedua ada elemen kesadaran. Yang ketiga itu introspeksi. Yang pertama itu subject matter dan tujuan psikologi. Pandangan Titchener mengenai subject matter adalah bahwa semua subject matter ilmu pengetahuan itu sama, termasuk ilmu psikologi, yaitu pengalaman. Namun pengalaman ini dipahami berbeda-beda oleh setiap ilmu pengetahuan, tergantung sudut pandangnya masing-masing. Nah, subject matter itu sendiri artinya adalah hal atau pemikiran yang disajikan untuk dipertimbangkan dalam beberapa pernyataan atau diskusi yang dijadikan objek pemikiran atau kajian. Kecemasan misalnya bisa diteliti oleh ilmu kimia, ilmu kedokteran, ataupun ilmu psikologi. Nah, perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing ilmu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat kecemasan. Menurut Titchener, pengalaman yang menjadi subjek matter ilmu psikologi adalah pengalaman sadar, yaitu pengalaman menurut orang yang sudah
mengalami kejadian tersebut. Subjek matter ilmu psikologi versi Titchener pun tampak tidak berbeda dengan Wundt, yaitu kesadaran. Kesadaran dalam pandangan Titchener merupakan kumpulan dari pengalaman mental yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Namun demikian, dalam merumuskan tujuan ilmu psikologi, Titchener dan Wundt memiliki perbedaan. Tujuan psikologi dalam pandangan Titchener adalah to describe the basic structure of the mind, the conscious elements of mind, and their mode of combination, atau menganalisis kesadaran menjadi komponen-komponen yang terpisah dan menentukan strukturnya. Psikologi Titchener tampak lebih tertarik terhadap elemen-elemen daripada keseluruhan dan lebih fokus pada proses sintesis daripada analisis. Titchener tertarik pada upaya menganalisis pengalaman sadar yang sifatnya kompleks menjadi elemen-elemen dan menentukan strukturnya. Sedangkan Wundt justru tertarik pada upaya penyatuan elemen-elemen kesadaran dan menjadi kesadaran yang kompleks. Karena lebih fokus pada struktur kesadaran, psikologi Titchener kemudian dinamai dengan psikologi struktural atau strukturalisme. Dua elemen kesadaran. Bagi Titchener, ada 3 elemen kesadaran yang penting, yaitu sensasi, elemen dari persepsi, kesan atau image, elemen dari ide, dan afeksi, elemen dari emosi. Sensasi merupakan elemen persepsi yang terjadi ketika dihadapkan pada objek fisik yang ada di lingkungan. Kesan adalah elemen ide yang muncul sebagai akibat dari proses refleksi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang ada dalam ingatan. Dan afeksi ini merupakan elemen emosi yang muncul ketika mengalami suatu pengalaman tertentu. Berkaitan dengan emosi, Titchener tidak sependapat dengan three-dimensional theory of emotion-nya Wundt, dan menjelaskan bahwa emosi itu terdiri dari satu dimensi, yaitu senang, tidak senang. Emosi-emosi lain muncul sebagai perpaduan antara sensasi dan perasaan senang, tidak senang tersebut. Hal itu memungkinkan karena Titchener menyebutkan bahwa baik sensasi, kesan, ataupun afeksi memiliki kualitas, intensitas, durasi, kejelasan, dan jangkauan yang beragam, sehingga bisa menghasilkan emosi yang beragam pula. Seperti halnya Wundt, Titchener pun mempunyai keyakinan yang sama tentang apperception atau proses pengorganisasian elemen-elemen mental. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan Titchener dan Wundt. Jika Wundt berpendapat bahwa kita bisa secara aktif mengontrol asosiasi antar elemen kesadaran, Titchener justru berpendapat bahwa proses asosiasi elemen-elemen kesadaran tersebut bersifat mekanistik tanpa kendali kesadaran. Titchener menjelaskan bahwa ada 3 masalah kesadaran yang menjadi fokus penelitian psikologi, yaitu yang berhubungan dengan apa, bagaimana, dan mengapa. Psikologi bertugas untuk mengetahui apa saja elemen dasar dari kesadaran, bagaimana elemen-elemen tersebut menyatu, dan mengapa kesadaran tersebut terbentuk. 3. Introspeksi. Introspeksi adalah proses mengamati operasi pikiran sendiri dengan maksud untuk menemukan hukum yang mengatur pikiran. Seperti halnya Wundt, Titchener pun menggunakan metode introspeksi dalam penelitian-penelitiannya.
Namun introspeksi Teichner sedikit berbeda dengan introspeksinya Wundt. Introspeksi Wundt bersifat kuantitatif dan terukur, sedangkan introspeksi Teichner bersifat subjektif dan kualitatif. Teichner lebih berfokus pada memecah pengalaman mental menjadi komponen individu dan meminta individu untuk menggambarkan pengalaman mental mereka dari peristiwa. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.